Terima kasih pemirsa, Anda masih dalam program Penyejuk Kolbu dan tema yang tengah dibahas pada kali ini yaitu makna surat Al-Fil. Kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya bersama Kang Ude. Baik Kang Ude, ya. Ketika memang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz mengenai pasukan bergajah Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah nih Pak Ustadz ya. Betul. Oleh Allah diberikan azab atau juga diberikan sebuah peringatan berupa dilemparnya batu-batu itu. Apakah pada saat kegiatan mereka sudah sampai ke Ka'bah atau memang pada dasar awalnya dia baru merencanakan atau di tengah perjalanan nih Pak Ustadz? Iya. Ayat 3, 4, dan 5 di surat Al-Fil itu menyebutkan, memaparkan bagaimana Abraha beserta pasukannya dihancurkan hanya dengan dilemparkannya oleh burung-burung ababil ya, Toiron ababil, dilemparkan batu-batu tersebut kepada pasukannya sehingga ka'asfim ma'kul. Kita lihat di ayat ke-5-nya, mereka mati mengenaskan, menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini ketika posisinya sudah mendekati ke Makkah, Kang Reza. Oh, sudah dekat. Sudah dekat. Bukan berarti sudah berada di dalam Makkah, apalagi di dalam Ka'bah, tidak. Bukan berarti sudah mendekati ke area Ka'bahnya, tidak. Tapi sudah mendekati, tadi yang saya sebutkan di area Magmas ya. Magmas atau Al-Magmas, dekat kota Makkah. Ketika pasukan gajah itu sampai ke suatu tempat bernama Al-Magmas, dekat kota Makkah, kemudian Abraham mengirim utusannya kepada penduduk Makkah untuk mengabarkan bahwa pasukan itu datang untuk menghancurkan Ka'bah, bukan untuk memerangi orang-orang yang berada di sekitaran Makkah. Jadi sebelum kembali melanjutkan rencana untuk menghancurkan Ka'bah, Abraham mengirimkan pasukan. Dan pasukan yang dikirimkan itu, utusan yang dikirimkan itu, ini kalau kita lihat dalam keterangan, menjumpai ataupun menemui seorang pemuka Mekah ataupun penguasa Mekah pada saat itu. Siapa? Pemuka ternama kota Mekah saat itu adalah kakeknya Rasulullah yang bernama Abdul Muthalib. Tadi juga saya sebutkan, Abraha ini Kang Reza menjawab pertanyaan dari Kang Reza juga ya. Kenapa kok ingin menghancurkan Ka'bah? Bahkan rencana tersebut dilakukan oleh Abraha. Karena Abraha melihat posisi dan kondisi orang-orang ketika itu begitu sangat memuliakan Ka'bah. Mereka beribadah di Ka'bah Baitullah ya. Dan kalau kita ketahui lebih dalam lagi, ini banyak riwayat yang menyebutkan Abraha kemudian membangun sebuah bangunan tandingan agar mereka terpesona dengan bangunan yang dibangun oleh Abraha. Bangunan tersebut yang bernama bangunan Al-Qulaish. Bangunannya disebut bangunan Al-Qulais. Ya, bangunannya indah, pintunya terbuat dari emas, lantainya terbuat dari perak, pondasinya terbuat dari kayu cendana. Siapapun melihatnya pasti akan takjub dengan kemegahan bangunan Al-Qulais yang dibangun oleh Abraha. Namun apa yang terjadi? Bangsa Arab ternyata tidak sedikit pun tertarik dengan bangunan Al-Qulais. Bahkan semegah apapun bangunan itu ternyata tidak pernah mampu untuk menandingi Ka'bah. Keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah ini semakin menjadi-jadi, Kang Reza, ketika mendapati bangunan Al-Qulais ini dihinakan. Ada seorang pria telah membuang hajat di dalam Al-Qulais dengan sengaja. Ya, sebagai bentuk penghinaan terhadap Abraha karena ingin membuat tandingan dari Ka'bah. Maka ketika pria tersebut kemudian membuang kotorannya di dalam Al-Qulais, ya, geramlah, marahlah Abraha ketika mengetahui ada orang yang kemudian menghinakan bangunan tersebut. Lalu muncullah emosi untuk menghancurkan Ka'bah. Begitu Kang Riza. Baik. Kemudian juga tadi dijelaskan Ustaz mengenai pasukan Abraha yang menghancurkan gajah, pasukan gajah yang menghancurkan Ka'bah Ustaz ya. Kemudian juga tidak ada rasa sedikit pun untuk berperang terlebih dahulu Pak Ustaz. Jadi langsung ke intinya saja begitu. Betul, karena mereka berniatnya untuk menghancurkan Ka'bah. Bukan untuk memerangi orang-orang yang berada di area Ka'bah ataupun orang-orang yang mereka disebut dengan penduduk Makkah. Apakah memang pada saat itu memang tidak
musim untuk berperang seperti perang-perang dulu atau bagaimana? Ya, secara Kang Desa, kalaupun dilakukan peperangan kan penduduk Mekah saat itu pun menyadari akan kondisi mereka menghadapi pasukan yang sangat besar, pasukan Abraha. Ya, mereka menyadari kekuatan orang-orang Mekah saat itu sangat terbatas. Kemudian juga yang mereka hadapi adalah pasukan yang sangat besar, ya, militer yang sangat terlatih, ya, yang kemudian membuat mereka pun sadar diri dengan kondisi mereka. Tapi yang unik dan menariknya, Abraha mengirimkan utusan kepada pemuka Mekah saat itu, yaitu Abdul Muthalib, tiada lain untuk meminta agar masyarakat itu tidak ikut campur untuk ataupun menghalang-halangi untuk rencana niatan jahat Abraha menghancurkan Ka'bah. Jadi ada badami dulu begitu. Ya badami itu apa? Ya, ada mungkin musyawarah dulu ya. Gitu ya. Dan Abdul Muthalib juga para penduduk Makkah saat itu sebetulnya tidak takut dengan rencana Abraha tersebut, karena dia yakin yang menguasai kemudian yang menjadi pemelihara hakikatnya dari Ka'bah ini Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah yang akan melindungi Ka'bah yang sangat dimuliakan ini. Baik. Jadi mereka tidak sedikit pun Kang Reza takut kemudian bagaimana ya dengan kondisi Ka'bah, karena keyakinan mereka terhadap Baitullah, dan mereka yakin betul terbuktikan Ka'bah tidak bisa dihancurkan. Betul sekali Pak Ustadz. Kemudian juga Pak Ustadz mengenai Ka'bah sendiri nih Pak Ustadz ya. Kenapa kafir Quraisy dan juga Muslim dari seluruh dunia gitu ya sangat menghormati dan juga memuliakan Ka'bah nih. Kemudian juga apa yang memang menjadi perbedaan ketika memuliakannya orang kafir terhadap Ka'bah dan juga orang Muslim terhadap Ka'bah seperti itu nih Pak Ustadz. Ya, Ka'bah ini kenapa dimuliakan? Karena kiblatnya umat Islam ya. Satu kiblatnya, kemudian juga pemuliaan ataupun penghormatan kepada Ka'bah jelas bagi orang-orang Muslim adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sedangkan orang-orang kafir saat itu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memelihara diri mereka, yang menghidupkan, mematikan, mereka menjawab Allah. Jadi orang-orang kafir saat itu mereka punya tauhid Kang Reza, tapi tauhid mereka hanya tauhid rububiyah. Ya. Masih ingat penjelasan saya di surat An-Nas ya? Mereka memiliki tauhid tapi tauhid rububiyah, sedangkan tauhid mulkiyah dan uluhiyahnya, keyakinan bahwasanya Allah sebagai penguasa, ya, Allah sebagai Tuhan yang la ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak miliki, mereka tidak dapatkan. Sedangkan kaum muslimin, pengikut setia Nabi Muhammad SAW yang melakukan ataupun yang mengamalkan ajaran-ajaran tauhid, jelas tauhid itu tidak bisa hanya sekedar diyakini rububiyah saja, tapi harus mencakup mulkiyah dan uluhiyahnya. Jadi mereka memuliakan Ka'bah, mereka bertawaf di Ka'bah, mereka berdoa di Ka'bah, tiada lain untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy dahulu. Ya, mereka melakukan ibadah, tapi ibadahnya dilakukan tiada lain untuk melakukan sebuah penyimpangan, yaitu kemusyrikan. Mereka menyembah berhala yang mereka sembah diyakini sebagai sesuatu yang bisa menjauhkan mereka dari keburukan, yang akan mendatangkan mereka kebaikan. Sehingga kalau mereka ditanya kenapa mereka menyembah berhala, memang jawabannya seperti yang benar, padahal tidak benar ya. Mereka ketika ditanya apa yang mereka sembah, Allah. Yang mereka ibadahi adalah Allah. Adapun kami menyembah berhala, adapun kami menyembah patung-patung ini tiada lain, katanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah atau menyampaikan sesuatu maksud tujuan kami kepada Allah lewat perantara yang namanya berhala. Jelas ini adalah penyimpangan akidah ya. Maka Rasulullah SAW kemudian dilahirkan di bangsa Quraisy, di Arab, di Jazirah Arab, tiada lain untuk meluruskan pemahaman penyimpangan akidah orang-orang kafir Quraisy saat itu. Baik Pak Ustadz. Kemudian juga melanjutkan dari Ka'bah sendiri nih Pak Ustadz.
pada saat kapan terjadi Ka'bah menjadi pusat untuk beribadah umat Islam ya Ustaz? Ya, ada perdebatan yang asalnya dari Masjidil Aqsa sampai sekarang jadi Ka'bah. Mungkin Ya. bisa diceritakan. Kalau kita perhatikan jelas sekali ini kalau Kang Reza baca di beberapa literatur ya, referensi buku-buku. Yang pertama kali yang membangun Ka'bah itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan ada yang menyebutkan malaikat ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi riwayat, jelas tidak ada yang melakukan penentangan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang pertama kali membangun Ka'bah. Di mana ketika itu Ka'bah al-Musyarrafah sangat begitu dihormati dan dimuliakan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu diluruskan juga Kang Reza, kita bukan menyembah Ka'bah ya. Kita beribadahnya kepada Allah, kita beribadahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ka'bah itu hanya sebagai upaya kita untuk meluruskan kiblat kita, karena itu sebagai kiblatnya umat Islam di seluruh dunia. Adapun pernyataan-pernyataan keliru dari orang-orang yang tidak menyukai Islam, kemudian mereka melontarkan sebuah teori-teori yang jahat. Kata mereka umat Islam itu tiada lain, katanya sama-sama juga menyembah seperti halnya umat-umat yang lain di luar dari Islam. Itu menyembah Ka'bah. Padahal kita semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita melakukan ibadah tawaf di Ka'bah, di Baitullah, tiada lain adalah karena dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun peribadahan dulu karena Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama tauhid, kemudian didirikanlah Ka'bah. Lantas ketika itu banyak dari kaum saat itu yang mengikuti ajaran tauhidnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah mengikuti ajarannya tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam, baru kemudian masuk orang-orang yang melakukan sebuah paganisme ya. Paganisme itu mereka menyembah berhala. Itu yang kemudian dibawa oleh, kalau tidak salah, Amr bin Luhai. Orang yang pertama kali membawa berhala, karena dia melihat di tempat-tempat yang lain pendekatan mereka dalam beribadah itu di luar dari Makkah adalah dengan menyembah berhala-berhala. Baik Ustaz, luar biasa. Sangat menarik ya. Iya. Nanti kita lanjutkan Siap, kembali insyaallah, di segmentasi keempat. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di program Penyejuk Kalbu. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.